Sobat, Assalamualaikum. Thanks for clicking this video. Jumpa lagi dengan Fidria. Pada hari ini Fidria akan berbagi informasi tentang jadwal perkuliahan dan juga jadwal akademik lainnya yang ada di universitas terbuka. Jadi kemarin itu banyak banget mahasiswa baru khususnya yang sibuk menanyakan kapan sih jadwal perkuliahan dimulai. Nah, setelah sobat menonton video ini, Fidria yakin sobat tidak perlu sibuk menanyakan lagi ke para senior terkait jadwal perkuliahan dan juga jadwal akademik lainnya. Tapi pastikan untuk menyimak video ini sampai habis, karena nanti Fidria akan memberikan informasi-informasi penting terkait jadwal perkuliahan dan juga jadwal akademik itu sendiri. Oke, sekarang sobat silakan masuk dulu ke sia.ut.ac.id. Pada dashboard yang paling atas yang berwarna biru ini, silakan diambil informasi akademik. Selanjutnya ambil kalender akademik. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Di scroll aja. Nah, di sini ada beberapa program yang tersedia, mulai dari program sarjana dan diploma, magister, dan program doktoral, dan juga program sertifikat. Nanti sobat silakan diambil sesuai dengan program yang sobat ikuti. Sekarang Fidria akan contohkan dengan program sarjana dan diploma. Jadi untuk program sarjana dan diploma sendiri ini sudah merangkap untuk keseluruhan fakultas yang ada di UT, mulai fakultas ekonomi, fisik, fakultas sains dan teknologi, dan juga fakultas ilmu pendidikan. Kita langsung klik aja di sini. Oke, keluar tampilannya seperti ini. Nah, ini dia judulnya kalender akademik program sarjana dan diploma. Di sini ada di bagian judul, ini ada tulisan semesternya kiri kanan ya. Nah, bagian yang semester sebelah kiri itu biasanya untuk jadwal perkuliahan di semester sebelumnya. Nah, kalau sobat ingin mengikuti jadwal perkuliahan di masa berjalan atau di masa akan datang, itu silakan lihat di semester yang bagian sebelah kanan. Kalau di sini untuk semester 2022 semester 1. Di sini udah lengkap banget, mulai dari jadwal pendaftaran, registrasi mata kuliah, pembayaran uang kuliah juga. Ini bisa lihat sendiri ya. Oke, sekarang Fidria jelaskan sedikit tentang registrasi TTM atas permintaan mahasiswa atau TTM Adpem. Nah, TTM Adpem ini masih dibuka jadwalnya sampai tanggal 9 Maret 2022. Jadi kalau misalnya ada sobat yang tidak paham dengan materi perkuliahan atau materi perkuliahan tersebut dirasa sulit dan membutuhkan penjelasan dosen untuk bisa memahami materi tersebut, silahkan didaftarkan TTM Adpem-nya ya, tapi dengan biaya sendiri pastinya. Oke, nah untuk aktivasi tutorial online ini masih dibuka sampai tanggal 21 Maret. Nah, masuk ke bagian layanan pendukung belajar jarak jauh. Ini ada 2 kegiatan, OSMB dan PKBJJ, di mana jadwalnya adalah 12 Maret sampai 20 Maret. Jadi dalam rentang 8 hari akan dilaksanakan kedua kegiatan EKBM Universitas Terbuka. Ini biasanya jadwalnya ditentukan oleh UPBJJ UT masing-masing. Jadi antara UPBJJ yang satu dengan yang lainnya itu biasanya jadwalnya berbeda, tapi masih dalam rentang waktu yang diberikan. Kemudian lanjut ke bagian berikutnya, masih layanan pendukung belajar jarak jauh. Di sini ada workshop tugas dan juga klinik ujian. Nah, ini gunanya untuk apa? Bagi sobat mahasiswa baru yang tidak bisa mengikuti kegiatan OSMB dan PKBJJ, silakan ikuti workshop tugas dan klinik ujian ini, di mana jadwalnya sendiri dari tanggal 12 Maret sampai 10 Juni. Nah, jadwal ini biasanya akan diupdate oleh UPBJJ masing-masing di website resminya. Jadi pantengin terus website resmi UPBJJ-nya ya.
Selanjutnya pengumuman kelulusan ujian online mata kuliah ulang, ini khusus untuk mahasiswa lama yang tidak lulus pada mata kuliah tertentu. Lanjut ke tutorial tatap muka. Nah, ini jadwal kuliah untuk program sarjana dan diploma yang Fidria sebutkan tadi. Bagi sobat yang mengikuti tutorial tatap muka, itu jadwal perkuliahannya dimulai tanggal 26 Maret sampai 5 Juni. Sementara untuk sobat yang mengikuti tutorial online itu jadwalnya 11 April sampai 5 Juni. Nah, gimana sih dengan tugas mata kuliah? Masih ada nggak sih jadwal TMK semester ini? Ya, karena di sini jadwalnya sendiri masih kosong, jadi menimbulkan kebingungan dan juga keraguan gitu ya. TMK sendiri merupakan bagian dari program tutorial yang disediakan oleh UT. Jadi secara tidak langsung Fidria bisa bilang bahwa TMK ini akan selalu diadakan setiap semester. Tapi kenapa sih jadwalnya nggak ditampilkan di sini? Nah, TMK ini dikhususkan bagi mahasiswa yang tidak terdaftar pada dua jenis tutorial sebelumnya, yaitu tutorial tatap muka, tutorial online. Nah, jadi kalau ada sobat yang tidak mengikuti kedua tutorial ini atau tidak terdaftar, sobat akan otomatis terjaring pada TMK ini. Makanya di sini jadwalnya nggak ditulis. Sebab apa? Kalau seandainya seluruh mahasiswa sudah mengambil tutorial tatap muka ataupun tutorial online, maka otomatis di semester tersebut tugas mata kuliah ditiadakan karena memang nggak ada mahasiswa yang akan mengikuti. Jadi itu alasannya ya. Sementara untuk bagian unggah karya ilmiah, ini biasanya untuk mahasiswa yang hampir tamat ya. Kalau mahasiswa S1 itu biasanya di semester ke-7. Ini jadwal wisuda, pencetakan KTPU. Nah, KTPU atau kartu tanda peserta ujian ini berisi jadwal UAS. Di sini prediksi tanggalnya 18 Mei sampai 18 Juni. Oke, bisa dilihat langsung. Kemudian di sini ujian akhir semester dan ujian tugas akhir program. Jadi untuk UAS dan juga ujian TAP, ini jadwalnya di sini sudah diprediksikan tanggal 19, 25 dan 26 Juni. Nah, jadwal UAS ini sendiri bisa jadi ditunda, bisa jadi modelnya diganti ya. Terus seandainya situasi tidak memungkinkan untuk pelaksanaan secara offline atau tatap muka, maka ujian akhir semesternya nanti akan diganti dengan UAS THE atau Take Home Exam. Bagaimana dengan ujian online mata kuliah registrasi? Ini dikhususkan bagi mahasiswa yang memiliki jam kuliah bentrok. Nah, ini biasanya terjadi pada mahasiswa non-SIPAS. Kalau kita perhatikan di semester sebelumnya, ini tertulis ditiadakan. Ditiadakan karena sebelum di semester lalu itu UASnya THE. Nah, kalau UASnya THE, walaupun jadwal ujiannya bentrok itu nggak masalah, masih bisa dilaksanakan di hari yang sama. Itu pertimbangannya ya. Jadi kalau UASnya THE tidak perlu melakukan registrasi ujian online. Kemudian lanjut ke bagian yang terakhir, pengumuman nilai mata kuliah. Di sini diprediksi pengumuman nilainya pada tanggal 16 Agustus 2022. Bisa jadi tepat waktu, bisa jadi diundur, itu tergantung kebijakan dari UT sendiri. Oke sobat, sekian informasi yang bisa Fidria berikan hari ini. Semoga bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.